Untuk pengusul tema kali ini tuh yang mencetuskan puisi puasa itu kan biasa ya, kalau di Repost kan diskusinya macam-macam gitu, mengusulkan temanya apa nih yang cocok langsung. Itu yang mengusulkan tema dari Mas Karim. Jadi untuk sesi pertama kita kali ini kita coba gali dari yang mencetuskan apa ini puisi puasa. Kalau puisi kan sesuatu yang indah ya Mas ya, tapi kenapa puisinya itu puisi puasa? Kita mulai lanjut. Untuk pertama ke waktu dan kesempatan kepada Mas Karim, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman semua? Masih semangat puasanya ya? Gimana nih moderatornya? Tukar tambah ceritanya. Jadi teman-teman mengamanatkan saya untuk naik pangkat dikit dari moderator menjadi narasumber hari ini. Teman Mas Ian, ada Mas Ansa, Mas Pram juga. Tadi sudah diawali, kalau teman-teman perhatikan dari sesi awal sholawat tadi, mungkin saya akan lebih banyak bertanya metodenya di sesi pertama ini. Nanti pelan-pelan kita unpacking, kita unboxing satu-satu, puisi dulu, kemudian puasa, setelah itu baru masuk ke ma'iyah dan sebagai sebuah gerakan sosial dan kenduri cinta dan apa relevansinya untuk kita semua, terutama untuk memaknai puasa kita bersama. Oke? Kalau teman-teman perhatikan di awal tadi, sesi sangat awal, indah sekali Mas Adi memimpin sholawat. Makasih Mas Adi juga turun pangkat tadi, biasanya moderator di sesi 2 tadi mau karena puasa juga mau memimpin teman-teman untuk sholawat dan berjanji. Coba teman-teman googling ya, kalimat-kalimat berjanji itu, sholawat itu, dan lihat artinya, lihat strukturnya, itu sangat poetik, sangat puisi. Selama ini kita mungkin, kalau bahasa Mas Ian, take it for granted. Jadi ya udah terima aja, tapi kita tidak berusaha memaknai kenapa itu sangat poetik, kenapa sangat berima. Tapi sebelum itu, enggak afdol kalau kita tidak awali sesi pertama ini dengan puisi Sapu Jagat. Puisi yang sepanjang sejak lahirnya Nabi Muhammad sampai hari ini, itu menjadi puisi yang dilantunkan semua manusia di muka bumi yang tersentuh dengan Islam, dan tanpa henti. Apa puisi ini? Al-Fatihah. Coba lihat bait-baitnya, kalimat-kalimatnya, itu sangat poetik. Itu baru Al-Fatihah. Teman-teman coba cari satu surat saja, satu ayat saja di Al-Quran yang tidak poetik. Dan teman-teman, kan kita semua jarang sekali diajarkan oleh guru, oleh dosen, oleh kiai kita, ayat Al-Quran sangat poetik. Kita sibuk dengan hukumnya apa, KC hukumnya apa, ikut KC dari awal tinggal terawih hukumnya apa. Korupsi berapa triliun kemarin, hukumnya nggak cuma apa, mana. Langsung Intel mas satu. Siap. Sebelum jauh kita kembali ke laptop dulu. Wa ala kulli niyatin sholihah, khususan ila semua pegiat kenduri cinta, khususan ila jamaah KC, keluarga kita semua. Wa ila siniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagian nanti akan saya simpan di belum sudah sangat poetik. Jadi nanti yang membangkitkan kegembiraan kita tarik di akhir sesi pertama ini.
kita dalami, kita bedah puisi dulu dengan beberapa pertanyaan yang barangkali pertanyaan sangat sederhana, tapi teman-teman akan mencoba memaknai dan mencoba menghubungkan apa hubungan yang erat antara puisi dengan puasa dan keseharian puasa kita hingga hari ini. Ini sudah cukup banyak jamaah. Mungkin pertanyaan begini, ada nggak dari teman-teman yang hadir di sini yang dari kecil, dari sekolah SD, belum pernah baca dan belum pernah baca puisi itu? Ada nggak yang belum pernah? Satu orang saja, ada nggak yang belum pernah baca puisi seumur hidupnya? Kecuali mohon maaf yang mungkin yang tunanetra ya, tapi pasti dengan bantuan bisa membaca. Ada nggak? Ternyata nggak ada, Mas Bram. Berarti ini yang sangat penting satu pertanyaan itu terjawab. Kedua, ada nggak yang belum pernah membuat atau menulis puisi? Sampai belum? Wah, kacanya dilakukan. Kecuali buat gombal aja sih bisa. Ada nggak yang belum pernah menulis puisi? Bisa jelek-jeleknya, saya yakin juga nggak, pasti nggak bagus. Tapi minimal ada pengalaman nulis puisi. Entah itu saking desperate-nya ditolak terus, atau karena memang nggak berani mengungkapkan sehingga hidupnya puisi saja, atau memang karena sadar diri pasti nggak diterima, ya sudah lampiaskan dengan puisi. Ada nggak yang belum pernah menulis puisi? Sepertinya jarang, mungkin ada tapi jarang sekali. Nah, pertanyaan kedua itu mengkonfirmasi puisi itu penting berarti. Yang ketiga, kapan terakhir teman-teman baca atau nulis puisi? Yang sehari terakhir, angkat tangan. Wih, saya challenge nanti di tengah-tengah sesi ke depan, siapkan HP, tulis puisi dari teman-teman yang nanti sampaikan materinya. Nanti akan ada dopres dari Mas Hadi. Oke, ternyata ada yang seminggu terakhir nulis puisi, nulis atau baca puisi, sebulan terakhir, setahun terakhir. Mungkin karena momennya lagi Ramadan, jadi teman-teman membaca Al-Quran nih Mas. Bacanya Al-Quran kan. Ketahuan dari muka-mukanya, ketahuan. Soleh semua itu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, dari situ kita sadar kembali, ternyata puisi penting. Tapi coba kita renungkan, kita flashback ke belakang selama sekolah kita. Apa yang kita tangkap fungsi puisi untuk hidup kita? Berfungsi nggak? Selain untuk tadi ya, ekspresi kegagalan asmara itu tadi ya. Apa kira-kira fungsinya buat hidup kita puisi? Berfungsi nggak sebenarnya puisi? Apa kira-kira Mas? Menyampaikan apa yang tidak terucap sehingga tertulis saja. Dikirim centang biru dan nggak dibalas. Awalnya indah, setelah itu merana. Tapi pengalamannya jadi puisi lagi. Nah, dari situ mungkin pertanyaan terakhir yang teman-teman pahami tentang puisi. Apa sih arti puisi atau makna puisi sebenarnya? Selama ini secara umum yang teman-teman pahami ketika ada kata-kata puisi, itu sebenarnya artinya apa? Mas Amin sudah menyebut satu kata kunci tadi, indah atau keindahan. Tapi kalau coba teman-teman etimologi googling ya, puisi, poems, poetik, ya poi-poi lah yang begitu. Itu bukan indah maknanya. Maknanya itu to create, menciptakan atau mengkaryakan atau membuat sesuatu. Nah, kita hampir tidak pernah diajari sebuah kata yang sesuai dengan makna dasar kata itu. Yang jangan-jangan nanti di ujung nanti, ketika orang itu korupsi segede itu, dia tidak paham makna korupsi, sehingga menurut dia nggak salah. Nah, kita belajar dari kata dulu.
Dan satu pekerjaan, create something yang sangat fundamental, yang melatih kita untuk memaknai makna terdalam dari sebuah kata adalah membaca, membuat puisi. Sehingga kita kalau serius diajari bagaimana cara membuat puisi dan memaknai puisi, hampir pasti di ujung nanti ketika menjadi pejabat, menjadi orang yang punya wewenang publik, pasti akan mikir tentang korupsi misalnya. Nanti bisa teman-teman bisa riset di sini. Artinya create, menciptakan sesuatu. Ketika ada keindahan, itu output dari create. Bayangkan ada pemuda ganteng, tinggi, semampai, alisnya kayak ulet bulu, tapi dia nganggur. Dia tidak berkarya, dia tidak create something. Indah nggak? Sebaliknya misalnya cewek wayu, semampai, gitar Spanyol misalnya, tapi lula-lula, dia tidak punya sense of creation. Nah, dari situ kita akan menghubungkan apa sebenarnya hubungan antara puisi dengan puasa. Saya tadi awali misalnya dengan sholawat dan Quran, tidak ada satupun ayat baik dalam bentuk sholawat maupun di Al-Quran bahkan yang tidak berirama puisi. Semuanya sangat baik, dan kita jarang sekali mendalami maknai apa pesan di balik itu semua. Perkataan. Oke, clear ya, jelas ya. Dari situ kita akan masuk ke puasa. Apa makna puasa yang teman-teman selama ini pahami? Menahan ya. Oke, secara umum mungkin menahan sajalah. Kita sepakati bersama. Dari hari pertama sampai hari ini, hari berapa mas? Malam 15. Ada nggak pengajian, ada nggak ceramah, ada nggak YouTuber yang membahas the beauty aspect of fasting, aspek keindahan dari puasa? Yang dibahas adalah hukum puasa, dalil puasa, manfaat puasa, menu buka puasa. Itu yang paling banyak sinetron. Hal-hal yang membatalkan puasa yang selalu kita lakukan ya. Terus di ujungnya nanti lebaran. Yang ditunggu adalah bukan puasanya tapi lebarannya. Nah, malam ini kita angkat tema puisi puasa. Kita akan menggali the beauty dimensions of Syam, of Saum. Yang saya awali di awal tadi bahwa hidup ini, Quran, tuntunan hidup ini itu adalah puisi. Kalau puasa artinya menahan, bukankah seseorang yang menulis puisi, dia pekerjaannya adalah menahan, harusnya 10 kata untuk mencapai satu makna yang paling dalam, paling tepat. Dia hanya menggunakan 1, 2, 3 kata yang paling tepat, dan dia memikirkan dengan sangat serius kata apa yang paling tepat untuk ini. Itu pekerjaan menahan. Dan bayangkan hari ini siapapun bisa menulis apapun dan sebanyak apapun di Twitter, di IG, di Facebook, segala macam platform sosial media, bisa ngomong apapun, semua melampiaskan, bukan puasa. Semuanya tidak menggunakan metode puisi, semuanya menulis yang dia sendiri tidak tahu maknanya, karena dia tidak pernah diajarkan. Saya termasuk salah satunya. Apa pentingnya puisi? Sehingga kita berlatih puasa melalui metode puisi. Sehingga puasa yang kita lakukan, coba teman-teman mulai hitung per hari ini, bandingkan dengan pengeluaran bulan lalu secara individu. Kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak kan? Puasa kok lebih banyak, menahan kalau lebih banyak. Oh, berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti sudah bikin puisi ya.
Oke, menahan ya. Semua pekerjaan yang menahan sangat poetik. Dan sebenarnya yang ditahan itu apa? Apa mas? Haus dan lapar itu salah satu ya. Tapi semua bisa dirangkum dengan satu kata. Apa yang ditahan? Hawa nafsu. Apa lagi? Yang ditahan itu puas. Oke? Hanya menghilangkan A di bawah itu menjadi puas. Tambah satu A jadi puasa. Hidup ini yang kita jalani setiap hari itu yang kita cari adalah puas. Puas secara nafsu, puas secara intelektual, secara emosional, secara fisiologis, biologis, gitu. Bahkan ketika nongkrong pagi-pagi setelah sahur kebanyakan, agak lama sehingga terlambat sholat subuh, itu puasnya minta. Nah teman-teman sekalian, puasa dari 5 rukun Islam, teman-teman pasti hafal ya. Sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat. Dari 5 rukun Islam ini, yang kemudian masuk ke Nusantara Indonesia ini, hanya satu yang terminologinya itu tidak menggunakan bahasa Arab. Oke? Ketika ngomong syahadat, ya bahasa Indonesia juga syahadat. Oke? Sholat juga sholat. Walaupun kita punya terminologi sembahyang misalnya, tapi yang kita gunakan sehari-hari adalah sholat. Zakat juga zakat. Bukan memungut, bukan memaksa meminta, tapi terminologi yang kita pakai zakat. Haji apalagi. Oke? Ketika sampai pada yang puasa, kita nggak menggunakan saum atau siam. Kenapa teman-teman sekalian? Nah ini kalau diteliti pasti akan sangat relevan dengan karakter kolektif bangsa kita, yang sejak jauh sebelum Islam masuk pun ya puasa itu sudah jadi bagian dari diri kita. Kalau teman-teman baca Muqaddimah, puasa itu ya dari upawasa, poso lah bahasa Jawa. Itu artinya bahkan tidak sekedar menahan, dia sudah beyond menahan. Menahan itu baru latihannya. Nah puasa itu tujuannya sebenarnya yang artinya upawasa itu tadi, itu mendekatkan diri kepada yang maha agung atau yang agung. Ketika belum ada Islam waktu itu, ya apapun yang dipercaya oleh masyarakat saat itu, yang punya kekuatan yang maha agung, sehingga ketika Islam datang ada ajaran puasa, dia pasti diterima. Wah sudah tiap hari juga puasa, dan terminologinya juga puasa. Sehingga teman-teman sekalian, antara puisi dan puasa itu sebenarnya satu gen yang sama untuk mencegah puas-puas yang merusak. Nah kalau teman-teman coba baca lagi, coba perhatikan, terutama teman-teman muda Gen Z saat ini yang diberi anugerah bisa duduk di KC ini sebagai salah satu bagian dari gerakan Ma'iyah. Kalau teman-teman baca lagi tentang Ma'iyah dan tidak bisa lepas dari sosok Cak Nun atau Mbah Nun, beliau itu makhluk yang punya dua karakter itu, karakter puisi dan puasa. Nah kalau teman-teman lihat, hampir semua tokoh publik kita, ketua partai, ketua ormas, sastrawan segala macam, oke mungkin banyak sastrawan juga, tapi yang mengawali aktivisme dengan puisi dan konsisten di situ yang Mbah Nun itu. Bahkan karya pertama dari beliau adalah karya-karya puisi, dan beliau konsisten menjalani puisi itu, sehingga ketika ada Kiai Kanjeng lahir pun yang dimusikalisasi adalah puisi. Hingga hari ini teman-teman sekalian, arrangement forum-forum Ma'iyah itu sangat poetik. Sebentar lagi ada jeda, itu juga elemen keindahan. Nanti salah satu juga akan membacakan puisi sebelum sekalian. Dan elemen puasa,
Coba sebut teman-teman yang tokoh publik kita, tokoh nasional kita yang awalnya adalah aktivis, yang sangat keras menentang rezim misalnya, tapi di kemudian hari dia adalah rezim itu sendiri. Banyak, bahkan mayoritas ya. Mbah Nun itu dari sangat muda sebagai orang yang menulis dan menjalani puisi itu, sampai hari ini beliau sudah tidak aktif lagi bersamai kita. Beliau masih menulis dan tulisannya masih politik, dan beliau masih puasa. Beliau tidak pernah menjadi menteri, bahkan beliau tidak pernah menerima gelar kiai. Beliau tidak pernah menerima gelar sastrawan misalnya. Itu pun orang juga menyebut bingung, ini apa nih, kiai, sastrawan atau budayawan juga. Nggak pernah ada yang firm, karena semua dijalani dengan menahan, dengan puasa. Nah, dengan itu semua saya pikir teman-teman muda terutama Gen Z itu, yuk coba baca lagi. Ini salah satu bukunya, ini judulnya Puasa Itu Puasa, yang salah satu epilognya menjadi judul baru yang masih Ian nanti juga akan sampaikan. Judul artikelnya Dan Tuhan Pun Berpuasa. Ada dua makna di situ yang ditekankan oleh Mbak Nun, dan tema ini berangkat dari buku itu. Pertama, dari semua ibadah lain, terutama di rukun Islam, puasa itu punya dua dimensi sangat penting. Satu tentang dimensi cinta dan kemesraan, kemudian dimensi pembebasan dari hawa nafsu atau puas itu tadi. Nah, kalau semua aspek kehidupan kita bisa dilandasi dengan cinta dan keindahan dan kemesraan dan semangat membebaskan dari puas-puas yang tidak ada ujungnya tadi, saya pikir secara pribadi, secara kolektif komunitas kita ataupun secara bangsa, kita tidak akan lagi mendengar berita-berita korupsi seperti itu di tengah ya kita semua yang sedang kesusahan ini. Mungkin itu sebagai pembuka Mas Amin, dan nanti akan disambung oleh teman-teman yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.